Halo guys, bertemu lagi sama kami. Kami dari kelompok 5 nih, mau ngejelasin materi dari kami yang matkul teknologi multimedia. Saya sendiri Kintana Natasha. Rekan saya Rinda Arianti. Yang terakhir Zaki Fabrian. Dari perkenalan kami tadi, langsung saja kita masuk ke materinya, yakni literasi media di era digital. Jadi, teman-teman harus ngenalin tentang literasi media. Kami mau jelasin nih, literasi media itu apa aja, atau bisa dibilang literasi digital. Jadi, pengertian literasi media adalah keterampilan penting di era digital, yakni literasi media mencakup pemahaman tentang kendali informasi, kemampuan menganalisis konten media, dan kritis terhadap pesan yang disampaikan. Habis kita mengenal pengertian literasi media, kita lanjut ke apa sih pentingnya literasi media di era digital. Teman-teman semua harus tahu pentingnya literasi media di era digital apa aja sih. Kami akan jelasin ada 4 poin dari pentingnya literasi media. Yang pertama, menyaring informasi. Itu penting banget tuh, informasi itu disaring. Kenapa? Kalau kita harus nyari informasi, karena informasi itu banyak nggak relevan akhir-akhir ini, apalagi masa di era digital ini udah luas kan teman-teman. Jadi tahap keduanya adalah mendeteksi hoax. Itu penting setelah kita melaksanakan tahap pertama, menyaring informasi, lanjut ini mendeteksi hoax. Itu sangat penting bagi teman-teman masing-masing, karena zaman sekarang udah banyak informasi yang tersebar, jadi hati-hati bagi teman-teman. Yang ketiga, mempertahankan privasi. Privasi itu sangat penting banget buat kita semua, karena kita miliki privasi masing-masing dong. Jadi diingatkan bagi teman-teman, privasi itu tolong dijaga, jangan diumbar di era digital saat ini. Jadi poin terakhir yaitu mengembangkan kritisitas. Jadi kita kalau pilih informasi itu harus kritis, nggak boleh terbujuk rayu sama hal-hal yang menarik di informasi yang kita dapat. Oke guys, jadi poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tantangan literasi media di era digital. Yang pertama, tingginya penyebaran berita palsu atau hoax di media sosial. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai privasi dan keamanan data pribadi. Yang ketiga, kesulitan membedakan antara sumber informasi yang kredibel dan tidak. Manfaat literasi media bagi individu dan masyarakat. Yang pertama, kritis berpikir. Individu dapat menilai informasi dengan kritis dan cerdas. Yang kedua, pencegahan penyebaran hoax. Masyarakat dapat mengidentifikasi dan mengurangi penyebaran informasi palsu. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Literasi media membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Strategi meningkatkan literasi media. Untuk meningkatkan literasi media, penting untuk mengintegrasikan pendekatan interaktif, membuat program pembelajaran tentang kritis, analitis, dan reflektif terhadap media digital, dukungan terhadap dialog kritis dan refleksi antar informasi digital yang ada. Peran pendidikan dalam meningkatkan literasi media. Pengenalan dini. Pendidikan memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman akan literasi media sejak usia dini, menumbuhkan kesadaran akan sumber informasi dan kecerdasan digital. Menyediakan pedoman. Pendidikan memberikan pedoman tentang cara menyaring informasi yang tepat di era digital yang penuh dengan informasi palsu, melatih kritisisme dan analisis informasi. Peran teknologi dalam literasi media. Internet memungkinkan akses ke beragam sumber informasi dan media. Media sosial, platform untuk menyebarkan informasi dan berpartisipasi dalam diskusi. Perangkat cerdas
memungkinkan akses cepat ke berita, artikel, dan informasi terbaru. Etika dalam literasi media. Etika dalam literasi media sangat penting untuk menghindari penyebaran informasi palsu dan menyebarkan konten yang bertanggung jawab. Memberikan penghargaan pada sumber yang valid dan menghormati privasi individu adalah bagian krusial dari literasi media yang etis. Kejujuran, kecerdasan, dan kepedulian terhadap dampak sosial dari informasi yang disebarkan juga merupakan poin penting dalam literasi media. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zaki Fabrian. Dipersilahkan. Contoh kegiatan literasi media dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, membaca berita. Membaca berita dari sumber yang berbeda untuk memahami perspektif yang beragam. Yang kedua, mendengarkan podcast. Mendengarkan podcast yang membahas isu-isu terkini untuk memperluas wawasan. Yang ketiga, mengikuti webinar. Mengikuti webinar tentang literasi media untuk mendapatkan pengetahuan terkini. Yang keempat, diskusi kelompok. Mengadakan diskusi kelompok tentang dampak media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, yang pertama, perluasan wawasan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan yang kritis, menganalisis informasi dengan cermat. Yang ketiga, pendekatan holistik, integrasi literasi media dalam kurikulum pendidikan. Yang terakhir, kolaborasi antar disiplin, menggabungkan literasi media dengan mata kuliah yang lain.